Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan materi dalam acara penyuluhan pencegahan COVID-19 via virtual ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Makmur Jaya, yang saya hormati pula Bapak Ibu Perangkat Desa, Pemerintahan Desa Makmur Jaya, beserta masyarakat Desa Makmur Jaya yang telah berkesempatan hadir. Saya ucapkan terima kasih. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti penyuluhan pencegahan COVID-19 ini meskipun secara virtual. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon izin perkenalkan nama saya Ernda Listiani. Di sini saya merupakan perwakilan dari Puskesmas Makmur Jaya 1. Di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi pencegahan COVID-19 dalam penyuluhan pada siang hari ini. Tujuannya yaitu dari penyuluhan ini yaitu terkait dengan penambahan kasus COVID-19 yang terjadi di Desa Makmur Jaya ini, sehingga kita harus bergerak bersama-sama dalam rangka upaya pencegahan COVID-19. Untuk itu, nanti akan kami sampaikan beberapa materi terkait dengan apa itu COVID-19, kemudian tentang cara penularannya, kemudian cara-cara pencegahannya. Sehingga nanti diharapkan setelah selesai penyuluhan via virtual ini, Bapak Ibu sekalian dapat memahami tentang COVID-19 ini sehingga dapat melakukan upaya kita bersama-sama mengupayakan mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini sehingga penambahan kasus di Desa Makmur Jaya ini tidak akan bertambah lagi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung share screen, mohon izin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada 1 tahun belakangan ini, 1 tahun terakhir ini, COVID-19, kata-kata ini merupakan kata-kata yang sangat familiar, yang sangat sering kita dengarkan. Sebenarnya apa sih itu COVID-19? Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tahu, yang paham, silahkan disampaikan. Baik, Bapak Andi, silahkan. Terima kasih Bapak Andi sudah menyampaikan pendapatnya tentang apa itu COVID-19. Baik, terima kasih. Sebenarnya apa sih itu COVID-19? Betul tadi yang Bapak Andi sampaikan. Jadi COVID-19 ini merupakan suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh suatu virus. Nama virusnya adalah SARS-CoV-2 atau seringkali kita sebut dengan virus corona. Jadi nama lain dari SARS-CoV-2 ini adalah virus corona. Dan virus corona itu sendiri merupakan keluarga virus yang sangat besar. Jadi virus corona itu merupakan keluarga dari virus Bapak Ibu sekalian yang sangat besar. Beberapa ada yang menginfeksi hewan, ada pula virus yang menular ke manusia. Dan yang saat ini terjadi yaitu pada COVID-19 ini. Saat ini kita dapatkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Satgas COVID, dari pemerintah. Data terakhir hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 12 menunjukkan bahwa total
kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.482.559 orang. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Sudah 1 tahun lamanya. Jumlah pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 ini mencapai 1.317.199 orang. Namun, jumlah pasien yang meninggal setelah terpapar COVID-19 ini juga terus bertambah. Pada periode 24-25 Maret 2021, angka kematian akibat COVID-19 mencapai 40.081 orang sejak awal pandemi. Ini adalah total kematian COVID-19 sampai saat ini setelah 1 tahun lebih COVID-19 ini berlalu. Kita tahu bahwa begitu banyak sekali penambahan kasus COVID-19 ini ya Bapak Ibu sekalian. Dan di Desa Makmur Jaya ini tentunya juga ada beberapa kasus yang sudah kami dapatkan informasinya. Tapi kita harus paham betul bagaimana sebenarnya cara penularan COVID-19 ini. Kita tidak bisa mencegah kalau kita tidak tahu bagaimana cara penularan COVID-19 ini. Yang pertama, yaitu COVID-19 ini ditularkan melalui droplet. Droplet ini bisa dikatakan percikan ketika orang batuk atau berbicara. Jadi cairan yang keluar ketika kita batuk dan berbicara. Jadi penularan yang pertama yaitu melewati droplet dari orang dengan COVID-19, ketika batuk dan berbicara, maka droplet ini akan menularkan ke orang lain yang sehat. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, yang kedua, kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan, kemudian cipikat-cipiki. Pastinya kontak erat ini tidak lepas dari kita, namun ini adalah cara penularan COVID kedua. Yang pertama lewat droplet, yang kedua melalui kontak erat. Yang ketiga, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus COVID-19 ini dapat tertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari. Sehingga setelah kita tahu bagaimana cara penularan COVID-19 ini, kita harapkan Bapak dan Ibu menjadi lebih paham tentang cara pencegahannya. Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini menular lewat droplet, menular lewat kontak erat, dan pada permukaan benda yang terkontaminasi. Namun, Bapak Ibu juga perlu diingat bahwa virus COVID ini tidak menular melalui udara. Jadi, banyak sekali informasi-informasi di luar sana yang pastinya di banyak media simpang siur, sehingga Bapak Ibu sekalian harus benar-benar memilih dan memilah informasi yang benar-benar terjamin kebenarannya. Selanjutnya, seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi ketika penderita COVID-19 ini berbicara, batuk, maka ini droplet ini adalah penyebar, salah cara penyebar dari COVID-19. Sehingga banyak sekali protokol kesehatan yang perlu Bapak Ibu terapkan. Bayangkan saja misalnya Bapak Ibu berdiri di sini. Nah, ketika Bapak Ibu berdiri di sini, ketika pasien COVID-19 tanpa menggunakan masker mengeluarkan droplet, tentunya Bapak Ibu sekalian akan terinfeksi dengan mudah COVID-19 ini. Dan juga droplet ini bisa tumpah atau bisa menempel ke permukaan benda. Bisa juga tersentuh tangan, batuk. Maka tadi saya sampaikan 3 cara, melalui droplet, melalui permukaan, dan melalui kontak erat. Kemudian, apa saja sih tanda dan gejala COVID-19 ini?
Yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui setelah nanti mengetahui tanda dan gejala COVID-19 ini, yaitu apabila nanti Bapak Ibu mengalami tanda-tanda atau gejala dari COVID-19 yang sudah saya jelaskan nanti, harapan kami adalah Bapak Ibu segera melakukan tindakan yang tepat. Gimana caranya? Memeriksakan diri, mengisolasi diri, sehingga kita bisa dengan cepat dan tepat melakukan tindakan kepada Bapak Ibu yang terinfeksi, sehingga tidak akan terlalu menyebar ke keluarga ataupun ke kerabat tetangga. Sebelum saya sampaikan apa saja tanda dan gejala COVID-19 ini, apabila Bapak Ibu mengalami salah satu dari tanda gejala berikut, bukan berarti Anda terinfeksi COVID-19. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu. Saya sampaikan. Yang pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Waspada. Batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Kemudian mengalami letih dan lesu, dan juga sesak napas. Waspada. Apabila sudah mengalami pernah kontak erat dengan penderita, ternyata tetangga pernah kontak erat dengan kita, ada di acara hajatan, ternyata 1 hari setelahnya dikabarkan bahwa tetangga kita ini positif COVID-19. Maka kita harus waspada karena kita pernah kontak erat dan kita pahami tanda-tanda dan gejala dari COVID-19 ini. Gambaran umumnya, COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan menyebabkan coronavirus disease atau COVID-19 ini. Jadi, kenapa banyak sekali yang terinfeksi? Karena ini merupakan jenis virus baru ya Bapak Ibu sekalian. Dan 80% dari penderita COVID-19 ini umumnya mengalami gejala ringan dan sedang. 15% lainnya mengalami gejala berat dan 5% lainnya membutuhkan perawatan ICU atau kritis. Jadi, apabila ditemukan tanda-tanda berikut ini, kemudian juga pernah mengalami kontak erat, maka Bapak Ibu harus segera melakukan tindakan dengan memeriksakan, harus dites apakah sudah terinfeksi ataukah belum, ataukah tidak, ataukah ini merupakan tanda gejala penyakit lain. Maka dari itu Bapak Ibu harus paham betul mengenai tanda dan gejala dari COVID-19 ini. Kasus berat dan kematian meningkat pada orang yang dengan kondisi penyerta. Jadi COVID-19 ini akan dampaknya, gejalanya yang akan dialami itu akan menjadi lebih berat atau meningkat pada pasien yang menderita jantung, diabetes mellitus, penyakit paru kronis, hipertensi, kanker, dan usia lebih dari 60 tahun. Maka bagi yang terdapat dalam beberapa kondisi ini harus benar-benar menjaga diri dan melakukan upaya pencegahan COVID-19 ini dengan maksimal. Karena apabila terinfeksi maka dampaknya akan lebih meningkat dari penderita yang keadaan tubuhnya normal. Ini saya sampaikan ada gejala-gejala COVID-19 ini. Paling tinggi persentasenya adalah mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius. Ada beberapa gejala yang lain yang sudah saya sampaikan tadi, seperti batuk, kemudian gangguan pernafasan, kesulitan bernafas, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, gangguan penciuman, indera penciuman menjadi hilang, kemudian penurunan pengecapan, mual, muntah, nyeri perut, kemudian diare, dan lemas. Namun, gejala COVID-19 ini kadang-kadang tidak khas seperti yang saya sebutkan Bapak Ibu.
dan bisa saja terjadi tanpa gejala atau biasa kita sebut dengan orang tanpa gejala. Masa inkubasi atau masa munculnya tanda dan gejala setelah terpapar virus itu rata-rata 5-6 hari dengan masa terpanjang 14 hari. Jadi ketika kita sudah terpapar dan akan muncul tandanya ini adalah dari 5-6 hari atau 14 hari. Nah, namun yang perlu diingat bahwa COVID-19 ini tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat dengan indera penglihatan kita, tidak bisa kita rasakan dengan indera perasa kita, dan tidak dapat kita cium dengan indera penciuman kita. Dan kadang muncul tanpa gejala. Maka salah satu cara yang paling efektif yaitu adalah mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Memang COVID-19 ini bisa disembuhkan jika penanganannya tepat, namun bisa saja jika tidak tepat atau ketika ada juga mengalami penyakit penyerta, maka COVID-19 ini bisa menyebabkan dampak yang luar biasa hingga kematian. Maka cara yang paling efektif yaitu dengan mencegah dan mencegah. Kemudian saya sampaikan tadi, setelah saya sampaikan tentang bagaimana cara penularannya, bagaimana cara tanda dan gejalanya, yang paling terpenting yang perlu kita ketahui adalah cara pencegahan COVID-19 ini. Siapa yang sebenarnya itu dapat mencegah penularan? Yang paling besar perannya dalam mencegah penularan, Bapak Ibu sekalian. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian mengajak keluarga kita, orang-orang tersayang kita, kerabat-kerabat kita. Barulah kita bersama-sama masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan sedang mendukung program dari pemerintah ini. Kita terapkan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Siapapun memiliki peran penting dalam pencegahan penularan COVID-19 ini. Siapapun tanpa terkecuali. Karena siapapun dan tanpa terkecuali pula dapat terkena COVID-19, dapat tertular COVID-19 ini. Sehingga siapapun itu juga berperan penting dalam mencegah COVID-19 ini. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama, tinggal di rumah. Hindari kumpul-kumpul. Jadi, kita harus banyak-banyak waktu di rumah. Kumpul-kumpul yang tidak perlu, yang biasanya dilakukan tanpa memiliki manfaat, kita hindari terlebih dahulu. Anak-anak yang biasanya bermain di luar rumah, kita himbau untuk tinggal di rumah dulu. Jangan bermain di luar rumah. Dan jaga jarak agar apabila ada droplet, tidak memakai masker, penjagaan jaga diri dengan jaga jarak minimal 1 meter, 1-2 meter. Kemudian kita harus selalu menggunakan masker ketika berpergian. Tentunya ini merupakan jadi kebiasaan baru. Kita yang sebelumnya tidak pernah atau jarang memakai masker ketika keluar rumah, maka sekarang sudah menjadi kewajiban ketika kita keluar dari rumah, masker harus tetap dipakai kemanapun. Cuci tangan selalu. Kita harus sesering-sering cuci tangan. Karena cuci tangan sesering mungkin ini akan menyebabkan virus akan mati dan terkena cuci tangan dengan air dan sabun ini minimal 20 detik. Kemudian hindari menyentuh wajah ketika sebelum cuci tangan. Karena kita tidak tahu kita beraktivitas di luar rumah tadi, menyentuh permukaan apa saja, kemudian melakukan kontak dengan siapa saja, kita tidak tahu. Maka cuci tangan selalu dan jangan hindari menyentuh wajah. Dan mandi, terutama setelah bepergian. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah dari bepergian dari luar, misalnya Ibu dari pasar, sampai di rumah langsung mandi.
Kemudian yang paling terpenting adalah gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat ini tetap beraktivitas fisik dan olahraga meskipun di rumah. Jadi di rumah tidak bisa digunakan hanya untuk malas-malasan saja. Dan jangan lupa istirahat 8 jam seharinya. Pola hidup sehat ini juga diiringi dengan tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang agar imun tubuh kita benar-benar siap dan sehat. Kemudian bila perlu mengkonsumsi suplemen daya tahan tubuh dan multivitamin. Karena saya sampaikan tadi bahwa jika memiliki penyakit penyerta, penyakit kronis seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa ini akan meningkatkan dampak apabila terpapar dalam tubuh. Siapa sih yang paling rentan terkena COVID-19 ini Bapak Ibu? Meskipun tadi saya sampaikan bahwa siapapun dapat terkena COVID-19 tanpa terkecuali, namun ada beberapa kelompok yang paling rentan. Namun yang perlu Bapak Ibu terapkan adalah jangan panik dalam menghadapi wabah ini. Karena 98% orang yang terinfeksi COVID-19 ini dapat disembuhkan. Namun memang kita tidak bisa hindari bahwa penyakit ini bisa mematikan ketika orang itu memiliki beberapa kriteria yang sudah saya sampaikan, seperti lansia, orang lanjut usia, dan penderita penyakit kronis seperti jantung, diabetes, kemudian hipertensi. Maka kita harus menjaga keluarga kita yang rentan dengan tetap tinggal di rumah dan kita jaga kesehatan mereka bersama-sama dengan kita tentunya dan melakukan upaya semaksimal. Kemudian apa yang perlu dilakukan setelah berpergian? Apa yang perlu dilakukan setelah berpergian? Yaitu ketika terpaksa harus berpergian, maka Bapak Ibu sekalian ini berpotensi membawa virus ke rumah. Oleh karena itu, setelah sampai di rumah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Lepas alas kaki, letakkan barang yang sudah terpegang, kemudian segera mandi, cuci tangan, dan lepaskan pakaian. Karena kita tidak tahu kita dari luar membawa virus atau tidak. Kemudian, ini merupakan langkah-langkah cuci tangan. Nanti kita praktekkan bersama Bapak Ibu. Basahi dengan air mengalir, kemudian menggunakan sabun, gosok telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian di sela-sela jari, kemudian jari jemari sisi dalam saling mengunci, kemudian berputar-putar ibu jari di genggam telapak tangan, digosok-gosok ujung tangan, kemudian dibilas dengan air mengalir, dikeringkan dengan tisu. Seperti itu nanti kita praktekkan bersama Bapak Ibu. Kemudian social distancing ini sering kali kita lihat di mana-mana. Bahasa familiarnya atau bahasa sederhananya adalah menjaga jarak. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, jaga jarak. Kemudian kita sering kali lihat Bapak Ibu banyak sekali plang-plang atau poster-poster seperti tersebar di pintu masuk desa. Apakah perlu sebenarnya desa kampung ini melakukan lockdown seperti ini? Kita memang perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memantau keluar masuknya orang di desa atau di kampung kita untuk mengurangi risiko penularan tentunya. Namun pemantauan tidak perlu dilakukan dengan cara memblokir pintu masuk. Setiap yang masuk kita blokir, tidak perlu, atau lockdown ini. Apalagi sampai menyebabkan warga berkumpul. Banyak kali saya lihat, apalagi di awal-awal itu, setiap desa melakukan lockdown, para remaja-remaja ini berkumpul di pintu masuk desa, kemudian siapapun yang masuk diperiksa,
tapi mereka berkumpul-kumpul. Nah, inilah yang menyebabkan risiko penularan yang sebenarnya. Solusinya bagaimana jika kita harus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap COVID-19 ini? Maka warga itu lebih baik meningkatkan tidak usah berpergian dan tidak menerima tamu dari luar. Kemudian terapkan protokol kesehatan dimanapun. Dan tidak perlu seperti yang saya sebutkan lockdown di pintu masuk desa seperti itu. Jika memang ada warga yang dari luar kampung kita atau desa kita ini, maka ini sudah kewajiban dari ketua RT atau RW, kepala desa, untuk meminta agar warga tersebut wajib lapor dan diminta untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Sehingga bukan kewenangan dari Bapak Ibu kita semua untuk melakukan main hakim sendiri, mengusir, tidak menerima. Itu tidak benar. Karena memang sudah ada peraturannya dan sudah ada pihak yang sudah semestinya menindaklanjuti bagaimana tindakan yang tepat. Selanjutnya, apabila di sekitar kita ada yang terkena, yang menjadi OTG, orang tanpa gejala, kemudian ODP ataupun PDP, jangan didiskriminasi mereka. Mereka yang berusaha juga mengisolasi diri di rumah, juga sedang melindungi warga kita semua agar tidak tertular. Dan mereka kemungkinan kesulitan untuk keluar karena sedang isolasi. Maka kita sebagai tetangga mestinya membantu kebutuhan sehari-hari mereka. Kita harus bergotong royong agar mereka melalui masa isolasi mereka selama 14 hari dengan baik. Bantuannya seperti apa? Banyak Bapak Ibu, dengan dukungan moral. Dukungan moral tidak harus bertemu karena kita sedang menjaga jarak kontak fisik. Dengan bagaimana caranya? Melalui WA virtual. Dan kemudian selanjutnya membantu kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi ketika ada tetangga kita yang terpapar atau ODP, PDP, maka kita harus bantu dan jangan jauhi. Jangan sampai ada diskriminasi. Kemudian banyak kasus juga karena ada pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia dan tidak dimakamkan di pemakaman di sekitar desa kita. Apakah kita harus menolaknya? Tidak usah khawatir Bapak Ibu, menolak itu bukan tindakan yang paling pas. Saya lanjutkan. Bahwa pemulasaran jenazah COVID-19 ini sudah melalui prosedur yang ketat. Sudah dibungkus dalam kantong jenazah yang sangat rapat, dimasukkan dalam peti tertutup dan sudah disinfektasi. Jadi ketika sudah terpapar dan meninggal, maka ini sudah melalui prosedur khusus dan dilakukan oleh tenaga terlatih sehingga virus ini tidak menyebar di lingkungan sekitar. Jangan sampai di desa kita ini masih ada atau nantinya ditemukan kabar-kabar bahwa terjadi penolakan jenazah. Karena ada kasus di suatu tempat tenaga kesehatan yang gugur dalam menjalankan tugas, kemudian dia hendak dimakamkan warga desa. Ini sungguh miris Bapak Ibu, sehingga ini harus kita hindari. Karena kita sudah tahu kebenarannya, dan saya sampaikan bahwa sudah melalui prosedur khusus dilakukan oleh petugas terlatih sehingga virus ini tidak menyebar. Kita tidak perlu takut. Jadi wajib kita untuk memilih dan memilah informasi. Tidak perlu menyemprot desinfektan ke orang lain. Karena ini sangat bahaya. Terkena mata, terkena kulit, nanti iritasi. Jadi cara pencegahan tadi sudah saya sampaikan. 5. Cara menggunakan masker yang benar. Tidak memakai masker namun hidungnya tetap terlihat. Sama saja kita berpakaian tapi tidak berpakaian. Transparan. Jadi sama saja kita berpakaian transparan, tidak ada gunanya. Jadi kita harus memakai masker yang benar-benar terlihat.
tepat, tertutup area hidung hingga dagu bawah tertutup seperti ini. Dan ketika melepasnya pegang talinya, bukan permukaannya, karena tadi kita sudah dari luar, mungkin saja itu sudah terpapar virus. Demikian Bapak Ibu, penyampaian informasi dari saya. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan atau diskusi. Silahkan bagi yang Anda bertanya atau ada sesuatu yang ingin diklarifikasi, silahkan. Saya beri kesempatan. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah hadir dalam penyuluhan pencegahan COVID-19 ini, meskipun secara virtual, namun tidak menghilangkan semangat kita, semangat yang luar biasa untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan kata, Bapak Ibu, apabila kurang sopan dan banyak kekurangan dalam menyampaikan materi pada penyuluhan via virtual siang hari ini. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan waktu kepada MC.